Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Lina Mukherjee atau nama lengkapnya adalah Lina Lutfia berusia 33 tahun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari Direskrimum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Agung Marlianto. Beberapa waktu lalu pada saat Lina Mukherjee kita melihat videonya dia memakan babi kemudian mengucapkan kata-kata yang dinilai oleh sebagian masyarakat adalah sebuah pelecehan dan ternyata sudah dikatakan kemarin pada tanggal 27 April 2023 Lina Mukherjee resmi ya ditetapkan sebagai tersangka. Nah kan sekarang kita lihat ya beredar di media kan katanya Lina ini mangkir berkali-kali. Ternyata Lina sudah memberikan keterangan teman-teman bahwa memang benar dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dia baru mangkir itu satu kali panggilan aja. Itu pun alasannya karena pada saat dia dipanggil itu kondisinya dalam sakit, terus juga momennya adalah lebaran jadi susah cari tiket, which is itu hal yang sangat masuk akal sekali. Tetapi tahapannya ternyata nggak nyangka ya, padahal pada saat beberapa waktu lalu sudah nggak lagi beredar video yang cukup membuat pro kontra di masyarakat. Aku pikir ini sudah selesai gitu ya, biar begitu aja. Tetapi ternyata laporannya belum selesai. Jadi buat kalian tahu, dalam pelaporan kasusnya Lina Mukherjee ini ada beberapa saksi yang diperiksa yang semuanya ini adalah berdasarkan dari keterangan saksi ahli. Kan untuk menentukan satu orang menjadi tersangka itu dibutuhkan 5 alat bukti teman-teman. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Nah dari kasusnya Lina Mukherjee ini sebenarnya ada sejumlah ahli atau saksi ahli yang diperiksa. Pertama kalau kita lihat dari wawancara di TV One adalah dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa fatwa MUI pada 18 April 2023 menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee memakan babi dengan cara membaca basmalah dengan narasi dan sebagainya itu dikategorikan sebagai sebuah penghinaan agama. Ini sudah lengkap sebenarnya menjadi satu alat bukti. Kemudian ditambahkan lagi ada beberapa pemeriksaan lainnya adalah keterangan ahli dari pidana, kemudian dari sosiologi dan juga dari ITE. Nah, cukup 2 alat bukti artinya dari keempat saksi ahli ini sudah resmi kuat menjadikan Lina Mukherjee sebagai tersangka. Kita simak dulu keterangan dari Lina Mukherjee pada saat dia memberikan keterangan di Instagramnya pada saat media massa heboh sekali. Wah Lina, kamu akhirnya menjadi tersangka. Ini yang dikatakan Lina Mukherjee saat itu teman-teman. Nah, pertama-tama aku ucapin terima kasih buat para hater yang lagi ngetawain aku. Oke, aku mau bicara tentang klarifikasi ya. Lina Mukherjee udah ditetapkan tersangka. Pertama-tama aku tuh nggak tahu karena aku belum datang ke sana. Aku belum, kan gini kalau kita dilaporkan orang, kita harusnya punya kesempatan untuk berbicara. Memang benar pada tanggal 18 aku ada panggilan polisi tulisannya klarifikasi. Kenapa Lina Mukherjee nggak datang? Karena waktu itu kondisi lambung aku bener-bener lagi sakit dan susah cari tiket pesawat juga untuk ke sana dan aku pikir habis lebaran aja. Karena tanggal 23-nya kan lebaran gitu loh, mepet banget. Dan pengacaraku juga belum bisa kalau tanggal segitu gitu. Makanya aku nggak datang. Nah setelah itu ada hal yang aku mau klarifikasi di sini. Sebenarnya apa kamu artis ya? Apa kamu apa klarifikasi? Aku tuh sebenarnya nggak tipe orang yang klarifikasi terus menerus. Tapi ada beberapa juga yang menyudutkan aku gitu kan. Contoh gini, kenapa Lina Mukherjee jadi seorang tersangka sedangkan belum dikasih kesempatan bicara? Karena Lina Mukherjee nggak kooperatif gitu, dan aku nih sebenarnya menghormati pelapor sebagai ustadz ya. Tapi ada hal yang kadang-kadang aku kurang setuju dengan dia yang berselisih paham. Satu, Lina mengatakan bahwa kenapa belum diperiksa kok dia menjadi tersangka ya, seperti aku katakan di awal tadi, untuk menentukan satu orang menjadi tersangka itu nggak harus ya si tersangkanya itu harus diperiksa terlebih dulu, tetapi kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat yang aku sebutkan tadi. Well, sebenarnya di sisi lain aku ngerasa sedih ya, urusan seperti ini itu masuk ke jalur hukum. Tetapi kalau kita lihat jejak digital di Indonesia ya, seperti kayak kasusnya Ahok dulu, tanpa bermaksud membuka luka lama, Ahok juga pun masuk penjara gara-gara pasalnya juga penistaan agama. Dan sudah ada keterangan ahli dari MUI juga mengatakan hal demikian. Lantas kan ada pro dan kontra ya, kalau aku lihat dari masyarakat ya. Pro yang dengan Lina mengatakan, ya lah itu kan cuma makan babi doang, bercandaan doang. Tetapi di sisi lain masyarakat menilai nggak bisa ini kalau cuma bercandaan. Di sisi lain juga pada saat kasus ini sempat redup ya, tidak lagi di blow up oleh media karena kita menilai sudah tidak ada lagi pelaporan, dihentikan gitu.
itu kan kita menilai, nah ini adalah berkah dari makan babi gitu. Lina juga sempat beberapa kali menulis di akun sosial medianya bahwa berkah makan babi nih, ini dan sebagainya, endorsement dan sebagainya. Tetapi kan kita menilainya bahwa aku pikir dengan sudah agak redup, Lina akan tidak lagi membahas hal tersebut sebagai sebuah excuse, tetapi ternyata kan sebagian orang masih menganggapnya Lina, wah ini Lina kok masih kayaknya menikmati sekali panggung seperti itu. Well, that's really difficult. Sebenarnya gini teman-teman, kita akan lihat sebenarnya waktu Lina makan babi itu kok bisa ya dijadikan sebagai tersangka. Ini kita lihat kembali ya, flashback kembali pada saat Lina itu memakan babi. Dan sebagian orang menilai narasinya itu loh Anjas yang ngebuat kita itu tersinggung gitu. Kalau dia mau makan babi, ya silahkan sah-sah aja asal tidak menggunakan narasi yang seperti itu. Oke, coba kita lihat narasinya memang seperti apa sih saat itu yang dikatakan dan dinilai adalah Bismillah, lupa. Oke. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti di kartu keluarga aku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Dia menyebutkan rukun iman, dia menyebutkan bismillah. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pork gitu kan. Aku pikir pork itu tepuk. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di, ya Allah dipecatin dari kartu keluarga. Oke. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari beberapa waktu video aku ngebahas kasus dari Lina Mukherjee ini, dia sebenarnya sudah memberitahu alasan sebenarnya kenapa dia melakukan ini. Alasannya adalah karena keluarga. Kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Ya, Lina sebenarnya beberapa kali udah mengatakan bahwa dia makan daging babi ini adalah salah satu bentuk protes dia dengan keluarganya. Yang dia mengatakan ada cerita drama keluarga, ini dan itu. Makanya dia melakukan hal tersebut agar mendapatkan perhatian dari keluarganya. Well, this is something that we cannot control ya. Saat kita melakukan sebuah aksi, reaksinya kita nggak bisa mengontrol. Mungkin kalau bagi aku pribadi, saat Lina melihat, aku lihat videonya Lina makan babi seperti ini ya lucu-lucuan aja, seru-seruan aja. Tetapi dengan sudut pandang dari orang yang berbeda-beda, kita juga nggak bisa mengontrol ya reaksi orang lain. Bahkan dari Ketua MUI juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk penistaan agama dan harus ditindaklanjuti. Lantas kalau aku bahas ini pasti akan ada teman-teman ataupun juga netizen yang akan berkomentar, kok kalau menistakan agama Islam gitu lantas cepet ya langsung dieksekusi. Tetapi kalau misalnya ada dugaan beberapa ustadz yang suka mengeluarkan kata-kata kebencian untuk agama lain atau bahkan menghina agama lain, tetapi kok tidak ditindaklanjuti, well aku nggak bisa menutup mata teman-teman. Ini adalah salah satu hal, common problem yang biasanya terjadi di sebuah negara dengan mayoritasnya masing-masing. Kayak aku yang tinggal di Thailand, itu pun juga sama dengan beberapa hal yang di agama mayoritasnya adalah Buddha. Pada saat kita melakukan hal-hal yang menyinggung masyarakat pada umumnya, kita pasti akan mendapatkan hujatan. Begitupun juga di Amerika, negara-negara lain dengan mayoritas agamanya pasti akan menemukan sama seperti di Indonesia. Karena di Indonesia mayoritasnya adalah Islam ya. Jadi ya sama seperti di negara-negara lain. Bukan berarti aku mengatakan ini bahwa Anjas ini nggak fair nih hanya membahas kasus yang berhubungan dengan agama Islam. No, aku hanya menempatkan masalah pada tempatnya karena yang terjadi case seperti ini itu terjadi hampir di semua negara. Mau semaju apapun ekonomi negara, tetap yang namanya mayoritas itu tetap ada privilege-nya masing-masing. Dan like or dislike, this is happening di Indonesia. Dan aku sih berharap ya buat Lina Mukherjee juga bisa belajar dari kasus ini. Jujur aku pun secara pribadi sedih melihat kasus ini karena seharusnya tidak perlulah dipidanakan. Tetapi seperti aku bilang tadi, aku juga
juga menghargai masyarakat yang memiliki sudut pandang dan juga pola pikir yang berbeda. Karena kan aku nggak boleh egois ya, hanya melihat dari sudut pandangku aja. Ibarat kata kayak cermin teman-teman. Aku hanya bisa melihat apa yang ada di depanku aja, tetapi aku butuh orang lain untuk melihat samping, kanan, dan belakang. Aku butuh sudut pandang dari orang lain, tidak hanya bisa mengandalkan kedua mataku. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Selamat Lebaran, aku lagi di kampung halamanku, jadi untuk beberapa waktu ke depan, aku masih berada di Indonesia, siapa tahu kita bisa ketemu. Ya, kalau kita bisa meet and greet, aku akan ke beberapa kota juga, kita bisa ketemuan di sana teman-teman ya. Kalau kalian lihat aku di jalan, sapa aja, karena siapa tahu kita bisa ngopi bareng atau makan bareng ya. Thank you for watching, bye-bye.